terdaftar ya di UDU-nya, sudah join course-nya, karena setelah ini juga akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan training platform UDU-nya. Di akhir online training ini juga akan ada tugas yang akan diberikan di hari terakhir, dan itu harus diselesaikan oleh teman-teman semua agar bisa mendapatkan sertifikat, dan juga ada hadiah menariknya nanti akan diberitahukan pada saat akhir webinar. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia itu. Jadi, HOT Indonesia itu adalah suatu organisasi non-profit yang menerapkan prinsip perangkat dan data spasial yang bebas terbuka, dan juga menggunakan OpenStreetMap untuk tujuan respon kemanusiaan dan pembangunan ekonomi. HOT ini membangun dan memobilisasi jejaring komunitas dan relawan untuk melakukan pemetaan. HOT Indonesia sudah ada sejak tahun 2012 dan sudah terselenggara sekitar 186 pelatihan di 29 provinsi dan lebih dari 4.200 peserta yang ikut di pelatihan, dan juga saat ini sudah mencapai 28 juta bangunan yang ada di Indonesia. Nah, untuk panduan pesertanya, teman-teman jangan lupa join di e-learning-nya di course OMS. Jadi bisa teman-teman klik aja di s.id/course-oms. Jangan lupa juga untuk membuat akun OSM, dikunjungi aja di osm.org, nanti teman-teman bisa klik yang sign up, dan juga pastikan laptop dan koneksi internet teman-teman dalam keadaan baik, dan juga setelah ini akan bersiap untuk mengikuti pelatihan mengenai pemetaan gratis dan terbuka melalui OpenStreetMap. Untuk rundown hari ini, pembukaan oleh saya, Fatisha, lalu setelah itu ada pengenalan online training platform menggunakan UDU oleh Mbak Dewi, dan selanjutnya ada pengenalan Youth Mapper oleh Mbak Tri Selasa, lalu ada pengenalan Spacetime oleh Refri, mungkin ada teman-teman yang udah banyak yang tahu dengan Refri ya. Selanjutnya ada pengenalan SM oleh saya, dan juga ada Lokavista. Apa itu Lokavista nanti akan dijelaskan oleh Mas Dido. Setiap akhir materi ada sesi tanya-jawab, dan itu akan dipilih 3 orang peserta untuk bertanya. Bisa digunakan fitur raise hand dan diberikan waktu 2 menit untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, teman-teman bisa kontak kita, bisa melalui email di team.id@hotosm.org atau di Twitter kita di @hotosm.id. Lalu bisa di Facebook, join grupnya di Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia, atau di komunitas OpenStreetMap Indonesia, atau di Twitter di @hotosm_id, atau kantor kita ada di Tebet Timur 3I, nomor 4. Terima kasih. Kita foto bareng dulu aja kali ya, sebelum lanjut ke pengenalan online training platform. Bisa teman-teman nyalakan untuk videonya. Teman-teman jangan lupa juga yang baru join untuk isi daftar hadir ya. Bisa dilihat di chat-nya. Yuk teman-teman, videonya diaktifkan dulu sebentar, habis itu kita nonaktifkan lagi.
Sudah ya, saya coba screenshot dulu. 1, 2, 3. Lalu selanjutnya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman matiin lagi, nggak apa-apa. Selanjutnya kita langsung aja ya ke pengenalan online training platform menggunakan Odoo yang akan dibawakan oleh Mbak Dewi. Untuk Mbak Dewi, silakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Fatisia atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Dewi dari Humanitarian Open Swap Team Indonesia juga. Di sini nantinya saya akan sharing mengenai Odoo platform yang akan digunakan di beberapa hari ke depan untuk mempermudah kita dalam pelatihan online ini ya. Ini baru ada sekitar 19 orang ya yang join kursusnya di sini. Bagi yang belum mendaftar dan join kursusnya diharapkan untuk segera join ya, karena nanti di sini akan digunakan untuk salah satu penilaian juga bagi kami untuk menilai para pesertanya. Oke. Bagi yang sudah join, itu nanti akan tampil seperti yang ada di sini ya, di layarnya masing-masing. Jadi kalau di sini nanti akan ada sekitar 7 sesi atau 7 bab yang akan kita pelajari dari hari ini sampai hari Jumat. Dan nantinya teman-teman akan ada tugas akhir, dan tadi sudah dikasih sedikit oleh Mbak Fatisya ya, akan ada hadiah menarik dalam kompetisi kecil-kecilan yang akan diadakan untuk training kali ini. Oke, jadi gambarannya setiap materi atau bab itu terdiri dari satu materi atau yang harus teman-teman pelajari, dan juga kuis yang harus dikerjakan untuk mengukur kompetisi kemampuan dalam pemahaman materi tersebut. Jadi di sini bab 1 ada pengenalan OSM, bab 2 situs OpenStreetMap, dan ketiganya ada pengenalan OSM tingkat dasar. Berikutnya setelah belajar OSM tingkat dasar akan dilanjutkan dengan bagaimana cara pengoperasian JOSM tingkat lanjut. Yang kelima, penggunaan tasking manager. Yang keenam, nanti pada bab 6 ini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menjaga kualitas data OSM. Dan yang ketujuh, nanti setelah dimasukkan datanya, kita bisa download kembali data OSM tersebut supaya bisa kita olah di software pemetaan yang kita miliki seperti itu. Dan pada hari terakhir nanti akan diumumkan tugas akhir yang wajib dikerjakan apabila ingin mendapatkan e-sertifikat dari kami. Oke. Jadi metode pada training kali ini mungkin sudah dibaca juga ya di TOR-nya dan di beberapa jadwal yang sudah Mbak Fatisya sharing. Itu nantinya akan ada belajar mandiri, dan yang kedua akan ada webinar. Jadi webinarnya ini akan diadakan selama 3 kali ya, hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Jadi untuk hari Selasa dan hari Kamis, teman-teman diharapkan belajar mandiri nih pada bab-bab yang telah tadi saya sampaikan di atas. Oke, bagaimana cara menggunakan Odoo? Mungkin kalau yang sudah menggunakan Cloudera dan beberapa platform e-learning lainnya sudah familiar ya dengan interface Odoo ini. Jadi misalkan kita ingin mempelajari bab 1 nih, kemudian nanti harus diklik apa itu OpenStreetMap. Dan kalau teman-teman belum join,
itu tidak bisa diklik ya, tidak bisa berwarna hijau seperti ini. Dan pastikan menggunakan bahasa Indonesia. Gantinya di mana? Ada di bagian bawah, di bagian di sini, bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah, ini kita klik salah satu, misalkan harus urut ya, karena kalau tidak berurutan nanti teman-teman bingung, kecuali kalau memang sudah pernah mempelajari OpenStreetMap sebelumnya. Tapi harus diklik dari bab 1. Jadi ini terdiri dari video dan juga terdiri dari babnya. Dan nantinya akan ada sebuah video yang menampilkan materi yang akan kita pelajari selama training. Jadi ini teman-teman bisa pelajari lewat video ini juga bisa di-post kalau misalkan ingin membaca atau ada yang terlalu cepat, seperti itu, pada video tersebut. Kalau sudah selesai, sudah paham mengenai materi yang ada di video tersebut, atau nanti akan ada beberapa praktik seperti JOSM, itu teman-teman bisa ikutin ya, apa yang ada di slide presentasinya. Nah, kalau sudah selesai, diharapkan di pojok kiri ini kan ada seperti lingkaran ya. Nah, ini harus di checklist. Kalau sudah selesai, harap di checklist materinya. Kenapa? Karena supaya tahu itu kompetensinya sudah sampai mana. Jadi nanti kalau sudah di checklist, nanti dia akan ininya akan bertambah persentase yang di atasnya. Dan nanti bisa menandakan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan misi atau e-learning dari UDU ini semuanya, seperti itu. Nanti kalau dicentang, nanti dia akan bertambah sini, sampai 100%, nanti akan ada datanya bahwa teman-teman telah menyelesaikan rangkaian e-learning ini, seperti itu. Oke, tadi caranya gimana? Saya ulangin. Kita ke bagian depan, kemudian kita pilih salah satu di sini videonya, atau kita mau mengerjakan kuisnya nih mungkin, karena sudah selesai tadi ya menonton videonya. Nah, ini tinggal diklik aja mana jawaban yang betul, kemudian diklik lanjutkan. Seperti itu. Jika kamu sudah benar, nanti dia akan otomatis berwarna hijau seperti ini. Ini ada beberapa kali percobaan ya sampai benar. Jadi diharapkan bisa memilih jawaban yang betul. Nanti kalau misalkan belum tahu jawaban ini bisa dilihat lagi di videonya seperti itu. Dilanjutkan sampai ke 7 dan tugas akhirnya nanti. Harus di checklist semuanya, supaya kami tahu bahwa teman-teman telah menyelesaikan e-learning UDU ini. Oke, setelah materinya, di sini kita bisa tahu tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Dan panduan pelatihannya juga sudah dicantumkan di sini ya. Nah, ini ada penilaian pesertanya seperti kehadiran webinar, hasil digitasi, final test, dan menyelesaikan kelas online UDU ini. Ada presentasinya masing-masing. Ini supaya teman-teman lebih terpacu lagi untuk mengikuti pelatihannya. Juga sudah dicantumkan jadwalnya masing-masing dari hari Senin sampai hari Jumat, di mana nanti di webinar berikutnya itu hari Rabu akan kami kirimkan linknya melalui grup chat, WA, maupun di email masing-masing ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seputar materi ataupun ada hal yang mungkin gagal dalam menginstal JOSM, itu bisa langsung bertanya pada kolom chat yang ada di grup WA-nya ya, biar kami cepat dalam untuk merespon. Semua yang kita gunakan platformnya open source, baik nanti untuk digitasi ataupun untuk web mapping-nya. Berikutnya itu adalah kolom download. Ini tinggal di-scroll ke bawah aja ya. Dalam kolom download ini, teman-teman bisa download masing-masing nih. Jadi di sini ada slide presentasi. Mungkin dari videonya, itu bingung kan belajarnya, karena harus di-post, nah lebih enak ngelihat slide, itu bisa download saja di sini, tapi jangan lupa di checklist ya, kembali ke yang tadi, di videonya. Ini bisa teman-teman download sekaligus slide presentasinya, tinggal diklik aja ya, di bagian tulisan slide presentasi, begitu pula dengan software yang akan digunakan, langsung bisa di-download,
dan diinstal ya. Jadi sebelum webinar kedua, diharapkan teman-teman sudah menginstal software yang akan kita gunakan. Ini semuanya sudah ada materinya, dan ini ada training data yang akan digunakan untuk mempermudah dalam memahami materi. Di sini juga ada mengenai silabus materi pelatihan, seperti apa sih isi dari pengenalan OpenStreetMap, pengoperasian JOSM tingkat dasar, seperti itu. Jadi ini merupakan bab atau materi yang berurutan, jadi tidak boleh dilompat-lompat seperti itu. Dan nanti terakhir akan ada sertifikat, e-sertifikat dari kami, dan juga biasanya dari ketua jurusannya yang menandatangani tersebut. Ya, di sini juga ada informasi seputar peraturan kursus online-nya seperti apa, dan link yang membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Itu saja paling pengenalan UDU e-learning-nya. Kalau nanti teman-teman ada yang bingung, bisa di-screenshot problemnya di mana, nanti akan saya atau teman-teman yang lainnya bantu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fatisya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dewi. Apa ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai UDU online platformnya, online training platform? Mbak, saya mau nanya. Ya, silahkan. Untuk misalnya, kan ini kan pelatihan online-nya kan bebas ya. Maksudnya sampai hari pasarnya sampai selesai ini kan. Nah, tiap harinya itu ada targetan apa enggak, Mbak? Untuk target apa nih maksudnya? Maksudnya yang kayak, kan itu pelajarannya kan ada yang 1, 2, yang babnya itu loh, Mbak. Oh ya, jadi kalau misalkan target sih sebenarnya kami menganjurkan teman-teman jadwal yang sudah diberikan di bawah ya. Jadi misalkan hari ini target kita itu sudah ada tujuan pelatihan yang merupakan targetnya juga di jadwal pelatihan di UDU-nya. Jadi misalkan hari ini peserta dapat mengikuti kelas online ini melalui UDU dan peserta dapat mengetahui OpenStreetMap. Ini ya, YouTubean. Ya, jadi nanti kuisnya bisa langsung dikerjakan nih di bab 1, seperti itu. Berarti nggak ada batas waktunya kan, Mbak? Maksudnya nggak, tiap hari itu nggak ada batas waktunya kan? Berarti kayak kita fleksibel. Nggak ada. Iya, betul. Ya, ya benar sekali. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi ini fleksibel aja, teman-teman. Ada waktu kapan kalian untuk mengerjakan bab maupun kuisnya tersebut, gitu. Tapi yang diharapkan setiap kita bertemu di webinar, teman-teman sudah belajar di materi-materi yang harus belajar mandiri. Terima kasih. Sama-sama, kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan Youth Mapper oleh Mbak Trislasa. Silakan untuk Mbak Trislasa. Ya, terima kasih Mbak Fatisya. Saya akan share screen sekarang. Oke, ya selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Trislasa dari Hot Indonesia. Nah, pada sesi ini saya ingin mengenalkan teman-teman ke sebuah himpunan mahasiswa internasional yang bernama Youth Mapper. Jadi Youth Mappers itu adalah himpunan mahasiswa internasional yang menjalin kerjasama lintas negara untuk memperkuat komunitasnya masing-masing melalui pemetaan. Nah, semua mahasiswa atau dosen universitas di seluruh dunia dari jurusan apapun, jadi tidak harus jurusan yang menyangkut pemetaannya. Pokoknya yang penting dia tertarik dengan pemetaan menggunakan data spasial terbuka atau open source, itu dapat bergabung dalam jaringan Youth Mapper. Nah, saat ini terdapat 219 chapter yang tersebar di 50 negara. Nah, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri baru ada 3 chapter Youth Mapper. Salah satunya dan yang merupakan chapter pertama, chapter pionir di Indonesia adalah Youth Mapper dari UMS, yaitu yang bernama Spacetime. Nah, setelah sesi ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai Spacetime dari Mbak Refri.
So stay tuned. Apa aja sih aktivitas Youth Mapper? Jadi ada beberapa aktivitas Youth Mapper. Yang pertama itu ada pembangunan kapasitas lokal. Jadi kalau chapter Youth Mapper teman-teman itu aktif, komite dari Youth Mapper akan memfasilitasi chapter teman-teman dengan training yang tentunya akan menambah kemampuan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi di chapter teman-teman. Dan yang kedua ada pemetaan yang dipimpin oleh kelompok lokal. Nah, teman-teman ini bisa membuat sebuah kegiatan pemetaan, sebuah proyek pemetaan gitu yang diinisiasi oleh chapternya sendiri, di mana nanti para mahasiswanya bersama-sama membuat sebuah proyek pemetaan di suatu tempat. Yang ketiga ada riset terpadu. Jadi di sini teman-teman juga bisa melakukan pengembangan kurikulum Teach OSM, penentuan model pengajaran, serta koneksi ke riset-riset lain yang dilakukan oleh universitas lain yang terhubung dengan jaringan Youth Mapper. Dan yang terakhir dan ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu beasiswa. Jadi dengan bergabung dengan Youth Mapper itu terdapat banyak kesempatan untuk mendapatkan beasiswa seperti ke virtual internship, research atau international conferences khususnya yang related to OSM seperti misalnya State of the Map, Hot Summit, Leadership Fellows Initiative. Dan mereka itu punya slot khusus untuk Youth Mapper, untuk anak-anak muda yang memiliki ide tentang pemetaan dan bisa memperoleh full beasiswa, termasuk akomodasi, transport, visa, serta tiket ke konferensinya. Dan Youth Mapper itu sendiri juga sudah sangat dikenal sebagai organisasi internasional, apalagi di kalangan HOT atau Humanitarian OpenStreetMap Team. Nah, ini salah tiga contohnya. Yang pertama ini ada Youth Mappers Leadership Fellows itu tahun 2017 lalu di Nepal ya. Jadi lumayan banget kan ke Nepal dibayarin, terus bisa ketemu sama teman-teman sesama Youth Mappers juga karena ikut di Leadership Fellow tersebut. Terus yang kedua juga ada Research Fellow Program, ini di tahun 2018. Ini mereka ke US, itu bertemu sama fellow researcher, dan di situ saling bertukar ide, saling bertukar pikiran, dan lagi-lagi itu bisa dapat full beasiswa. Dan yang terakhir tahun lalu ini ada Hot Summit serta State of the Map. Jadi itu istilahnya kayak kumpulan orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan OSM atau ketertarikan dengan Humanitarian OpenStreetMap Team itu kita adakan 1 tahun sekali, dan ini kita punya slot khusus untuk Youth Mapper, dan tahun lalu kebetulan itu di Jerman, dan saya sempat kenal salah satu Youth Mapper dari Bangladesh, namanya Sawan. Dia dapat full beasiswa ke Hot Summit serta ke State of the Map di Jerman tahun 2019 lalu. Jadi dia 5 hari di Jerman, full akomodasi, transport, visa, sama tiket konferensinya ditanggung. Jadi ini kalau teman-teman bergabung di Youth Mappers, apalagi di UMS udah ada kan, udah established, yaitu Space Time. Jadi kalau teman-teman bergabung di situ, teman-teman memiliki kesempatan nih untuk mendapatkan beasiswa ke conference internasional seperti ini. Nah, apa sih manfaat bergabung dari Youth Mapper? Jadi dengan bergabung dalam jaringan Youth Mapper, teman-teman akan tergabung dalam jaringan komunitas anak muda dari seluruh dunia dan bisa berbagi ide dan hasil dari proyek pemetaan untuk melakukan perubahan serta give back to community atau society. Jaringan Youth Mapper juga mendukung pengembangan kapasitas atau capacity development untuk dosen atau mahasiswa dengan memberikan akses ke materi pembelajaran untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan pemetaan baik di dalam atau di luar kelas. Mahasiswa atau dosen yang bergabung di Youth Mapper juga dapat mempelajari serta saling berbagi perkembangan metode analisis spasial. Terus untuk kelompok Youth Mapper yang aktif juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa kepemimpinan dan riset yang tadi. Jadi Youth Mapper punya beasiswa kepemimpinan dan riset sendiri, yaitu yang bernama Leadership Fellow Initiative sama Research Fellow Initiative yang tadi itu. Nah, itu kalau teman-teman bergabung dengan Youth Mapper, tentunya teman-teman juga memiliki kesempatan untuk bergabung di beasiswa kepemimpinan dan riset tersebut.
Nah, gimana sih syarat bergabung? Nah, ini mungkin untuk teman-teman nggak terlalu penting ya, karena di UMS sendiri sudah ada Youth Mapper chapter-nya, tinggal teman-teman melanjutkan aja nih, tinggal teman-teman meregenerasi dari generasi yang sebelumnya. Tapi untuk informasi umum aja, untuk syarat bergabung di Youth Mapper itu bisa dilihat di youthmappers.org/on-dashboarding. Jadi di situ teman-teman bisa mendaftarkan organisasi yang sudah ada di kampusnya, yang sudah terdaftar secara resmi di kampusnya, atau teman-teman buat organisasi baru yang khusus untuk didaftarkan di Youth Mappers itu. Jadi itu harus ada mentor fakultasnya atau dosen, jadi yang bisa kasih support kalau misalnya mau ngadain acara di kampus. Terus juga ada presiden mahasiswa atau ketuanya, harus ada bendahara dan sekretarisnya juga. Tapi kalau sudah ada organisasi yang terdaftar secara resmi di UNIF itu bisa diafiliasikan sebagai chapter Youth Mappers. Habis itu isi form di Youth Mappers. Nah, di situ ada syarat dan ketentuan serta FAQ yang harus dibaca terlebih dahulu, baru isi formnya yang ada di youthmappers.org/on-dashboarding. Nah, setelah itu teman-teman harus mengirimkan email untuk dokumen yang diminta seperti ADART, bukti atau sertifikat resmi kalau emang organisasinya udah terdaftar di universitas teman-teman, terus foto pengurusnya, serta yang opsional itu logo untuk chapter Youth Mappers-nya teman-teman. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan karena di di UMS sendiri sudah ada Youth Mappers-nya. Dan juga untuk satu universitas itu hanya boleh satu chapter Youth Mapper aja. Jadi kalau teman-teman berminat untuk bergabung di Youth Mapper, silakan teman-teman bisa bergabung ke Space Time. Dan kalau misalnya teman-teman ini baru misalnya belum ada Youth Mapper di universitas teman-teman, itu setelah submit ini form ini nanti akan ada estimasinya 30-45 hari untuk direview oleh komite, baru nanti mereka ngubungin kita kembali. Nah, tadi kan saya sempat nyebutin kalau Youth Mapper chapter teman-teman aktif. Nah, apa sih yang dikatakan chapter aktif Youth Mappers itu? Nah, untuk tetap menjadi chapter aktif Youth Mapper, dalam setahun sebuah chapter Youth Mapper harus melakukan 2 acara Mappeton, acara validasi, pertukaran pelajar internasional atau konferensi internasional, kegiatan pemetaan komunitas lokal, serta melakukan pelaporan kegiatan dalam 1 tahun tersebut. Nah, untuk melakukan semua kegiatan tersebut, Youth Mapper chapter teman-teman juga bisa meminta support ke komite Youth Mappers dengan mengirim email ke info@youthmappers.org, atau bisa juga bekerja sama dengan kami, dengan Hot Indonesia, selama resource-nya memungkinkan. Nah, ini dia untuk kontak Youth Mappers-nya, bisa kirim email info@youthmappers.org, atau mau lihat-lihat website-nya bisa di youthmappers.org, atau mau lihat info-info terbaru bisa follow Twitter atau Instagram-nya sama di @youthmappers. Oke, sekian untuk Youth Mappers Introduction dari saya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai Youth Mapper? Oke, sepertinya belum ada ya Mbak Ica ya? Iya nih kayaknya sudah jelas ya kayaknya. Iya, kayaknya. Karena sebenarnya Youth Mapper sudah ada sih ya di UMS, tinggal meregenerasi aja. Betul, pionir lagi di Indonesia nih UMS nih. Kalian harus bangga karena UMS yang pertama di Indonesia untuk Youth Mapper. Iya, betul sekali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa lanjut untuk Mbak Refri ya, untuk menjelaskan space time-nya. Kayaknya Mbak Refri-nya live tadi ya? Udah gabung, Mbak. Oh, udah gabung, oke. Iya. Silakan Mbak Refri. Oke, ini nggak pakai PPT ya, Kak ya? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di sini saya mewakili dari teman-teman Spacetime buat mempromosikan seperti apa itu Spacetime. Sebelumnya tadi juga udah dijelasin sama mbak-mbak dari HOT. Kalau misalnya Spacetime sendiri itu merupakan chapter pertama di Indonesia sebagai bagian dari Youth Mapper Indonesia itu sendiri. Ini disclaimer aja, mungkin banyak yang belum tahu kalau Spacetime itu awalnya itu merupakan sebuah tim yang terdiri dari 3 mahasiswa Fakultas Geografi UMS angkatan 2014. Tentunya sekarang 3 orang ini merupakan alumni ya. Terus mungkin teman-teman Fakultas Geografi UMS itu yang angkatan saya, angkatan 2016, itu yang sekarang sudah semester 9, tidak asing lagi sama 3 nama orang ini. Mereka adalah senior Fakultas Geografi yang aktif di kegiatan organisasi kampus, baik di kegiatan organisasi mahasiswa, BEM dan DPM, maupun kegiatan mahasiswa di bidang akademik. 3 orang itu, ini saya sebutin aja namanya karena sebagai apa ya, penghormatan kepada mereka. Itu ada Mas Bruce Moldi Pratama, Mas Muflis Akbar, dan Mas Irfandi Fauzi. Jadi Spacetime itu awalnya terdiri dari 3 orang tersebut. Mereka adalah founder. Tim ini mereka bentuk pada tahun 2017 dengan tujuan mengikuti perlombaan pemetaan University Battle Mapping tingkat nasional yang diselenggarakan oleh HOT atau Humanitarian OpenStreetMap Team tadi. Tim ini mereka tim Spacetime ini berhasil mendapatkan juara pertama dan mengalahkan tim-tim lain dari universitas negeri ternama di Indonesia. Jadi kenapa dari itu, dari HOT sendiri memilih teman-teman dari UMS sebagai chapter pertama dan mempercayai teman-teman UMS untuk bisa meregenerasi anggota-anggota Spacetime berikutnya yang diharapkan bisa menjadi generasi untuk juara-juara lainnya setelah Mas Bruce dan 2 mas-mas yang tadi. Kemudian Spacetime itu apa yang dilakukan sama Spacetime? Spacetime itu melakukan kegiatan serupa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi kita bakalan melakukan sebuah pemetaan melalui OpenStreetMap. Pemetaan ini bersifat kontribusi, kayak kalau Mas Bruce bilang itu sukarelawan ketika ada project yang memang kita tertarik buat memetakan, kita di situ berlomba buat memberikan kontribusi sebanyak mungkin dan sebesar mungkin. Jadi itulah dari kegiatan Spacetime. Kalau untuk tahun sebelumnya, setelah ditinggal sama Mas Bruce, itu Spacetime sudah melakukan Maptoon pada tahun 2019. Itu terakhir. Setelahnya belum sempat untuk melakukan regenerasi kembali karena terkendala lain dan suatu hal, karena anggota yang sebelumnya juga merupakan angkatan akhir, angkatan 16, dan juga ketika mau regenerasi di tahun pertama kemarin, tahun 2020 itu malah terkendala corona saat ini. Jadi harapannya setelah adanya pelatihan ini dan teman-teman yang sudah ikut pelatihan dari webinar OSM ini itu bisa membentuk suatu komunitas baru dari anggota baru dan menjadi Spacetime dengan wajah baru seperti itu. Dari sini ada yang mungkin ingin ditanyakan? Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas kok. Mungkin ada yang mau ditanyain gimana caranya buat join ke Spacetime? Oke. Jadi gimana caranya buat join di Spacetime? Spacetime sendiri saat ini dinaungi atau dibawahi sama UKM yang ada di kampus, yaitu Atlas. Atlas sendiri ini juga dibentuk oleh Bapak yang sama, yaitu Mas Bruce, yang bertindak di bidang research dan teknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau join di Spacetime, itu bisa langsung hubungi teman-teman Atlas. Di sini teman-teman Atlas bakal menyediakan informasi-informasi untuk kebutuhan Spacetime tersebut.
ketika sudah ada anggota-anggota baru dan ketua yang baru, itu Spacetime bisa berjalan sendiri dan koordinasi sama Atlas, seperti itu. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman yang lain? Syaratnya apa, Mbak? Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Aditya. Syarat dari untuk mengikuti Spacetime sendiri itu nggak muluk-muluk ya. Jadi mahasiswa tentunya mahasiswa semester 1, mahasiswa aktif semester 1 bahkan bisa juga sampai ke semester 7. Tapi biasanya kalau yang sudah semester 7 itu banyak kesibukan tersendiri ya. Jadi ini ya teman-teman yang bisa mampu gitu buat ikut rangkaian kegiatan dari Spacetime itu boleh join. Konsisten intinya. Ada lagi yang mau ditanyain? Bisa lewat kolom chat atau raise hand. Kemarin itu dulu pernah di bagian form. Benar apa? Oh iya, benar. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa di awal tahun itu bulan Januari kita membuka pendaftaran untuk ikut join Spacetime karena kan bakalan ada training ini gitu. Cuman karena saat itu terkendala lain dan suatu hal, banyak teman-teman juga yang sudah libur dan pulang ke tempat masing-masing, jadinya kita tunda dan baru sekarang dimulai gitu. Apakah sudah lulus bisa join? Apakah yang lulus sudah bisa join? Karena komunitas Spacetime ini adalah komunitas mahasiswa di tingkat fakultas, jadi yang bisa join itu ya mahasiswa. Kalau yang sudah lulus, mungkin bisa ya nggak bisa, Mas. Kalau udah join di situ, gimana? Ntar lagi. Yang sudah join dan sudah ngisi form kemarin, itu kita bakalan share untuk form yang baru. Nanti di-share sama teman-teman dari Atlas yang yang punya yang saat ini punya legalitas untuk melakukan kegiatan di kampus. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Relasi antar. Oke, jadi korelasi antara Spacetime bagaimana, Mbak? Di sini Atlas sama Spacetime itu koordinasi ya. Itu korelasinya Atlas sama Spacetime itu koordinasi, tapi tetap Spacetime di sini merupakan komunitas yang sendiri gitu. Anggota dari Spacetime itu tidak harus menjadi anggota untuk Atlas, tapi di sini Atlas kayak yang mengkoordinir mereka untuk saat ini. Karena saat ini Spacetime sendiri kan belum ada anggotanya gitu loh. Saat ini anggota Spacetime itu yang aktif belum ada. Jadi untuk saat ini yang mengkoordinir adalah Atlas.
Tapi ketika sudah ada anggota-anggota yang baru, itu Spacetime sudah bisa jalan sendiri. Tapi tetap dibarengin sama Atlas. Tadi sudah untuk pertanyaan Mas Freddy Yudi ya, kalau misalnya ada mahasiswa yang lulus, itu saya pikir untuk kakak-kakak dari Youth Mapper Indonesia sendiri itu bisa jawab, karena kan komunitas, tadi ada chapter-chapter yang bisa didaftarkan ke Youth Mapper Indonesia. Kalau Spacetime itu kan adalah komunitas yang sudah terdaftar. Semisal memang mau membentuk lagi, mungkin bisa ditanyakan apakah bentuk komunitas baru tersebut yang bukan dari mahasiswa bisa didaftarkan. Itu saya gimana, Kak? Kayaknya kalau dari yang udah lulus kayaknya enggak bisa ya, karena ini kan mahasiswa ya, untuk apa istilahnya organisasi mahasiswa. Nah, jadi sayang sekali kalau yang sudah lulus belum bisa join sih untuk Youth Mapper. Gitu. Jadi yang sudah lulus tidak bisa. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin sudah ada yang berminat untuk mendaftar di Spacetime biar bisa ikutan Youth Mapper. Oh ya, jadi yang untuk yang ikut di Spacetime itu otomatis dia sudah join di anggota Youth Mapper Indonesia bareng sama kakak-kakak yang di hot ini gitu. Jadi banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman dapetin, apalagi buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang masih di semester awal-awal. Oke, untuk Lokavista sendiri itu teman-teman bisa bentuk tim baru kok. Nggak mesti bawa nama tim Spacetime, karena Lokavista sendiri ini lombanya berbeda dari yang tahun 2017 lalu gitu. Dan satu universitas bisa mengirim lebih dari satu tim. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada sesinya sendiri untuk Lokavista setelah pengenalan OpenStreetMap ya. Jadi stay tune, tetap di sini, jangan kemana-mana. Ada yang mau ditanyain lagi mengenai Youth Mapper atau Spacetime ya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja kali ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih banyak Febri atas penjelasan mengenai Spacetime-nya. Semoga nanti habis ini banyak yang registrasi ke Spacetime ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Refri. Sama-sama, Kak. Baik, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan OpenStreetMap. Jadi, mungkin teman-teman sebelumnya ada yang udah pernah mendengar apa itu OpenStreetMap, ada juga yang mungkin baru banget nih dengar OpenStreetMap. Sebenarnya OpenStreetMap itu apa sih? Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu OpenStreetMap, terus juga kenapa memilih OpenStreetMap, dan juga manfaat OSM itu sendiri di kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih OpenStreetMap? Jadi OpenStreetMap itu adalah peta digital dunia yang bersifat bebas, terbuka, dan dapat diubah oleh siapapun. Dengan sifat yang digital ini, siapapun dapat mengakses OSM dimanapun secara gratis.
Kalau misalnya mungkin teman-teman penasaran apa sih bedanya sama Google Map? Kalau Google Map sebenarnya sama peta online, cuma di Google Map itu tidak bisa kita sembarangan menambahkan data atau menghapus data karena dia ada lisensinya sendiri. Nah, kalau di OSM lisensinya itu datanya adalah ODBL atau Open Database License, dan untuk tampilan OSM sendiri, license-nya itu adalah CC by SA, yang artinya para pengguna ini dapat membagikan, mencipta, dan mengadaptasi data OSM selama mencantumkan sumber dengan cara menuliskan kontributor OpenStreetMap. Dan juga yang dihasilkan oleh teman-teman menggunakan data OpenStreetMap ini juga memiliki lisensi yang sama, jadi sifatnya tidak untuk diperjualbelikan. Itu. Objek-objek apa yang bisa dipetakan di OpenStreetMap? Ini sama sih sebenarnya kayak basic GIS, jadi yang dapat dipetakan di OpenStreetMap seperti titik, garis, dan poligon. Kalau titik itu contohnya seperti fasilitas umum, atau nama daerah, atau mungkin pohon, itu juga bisa dipetakan di OSM. Lalu untuk garis ada jalan, sungai, rel kereta api, dan lain-lain. Dan untuk poligon itu ada bangunan, penggunaan lahan, danau, dan lain-lain masih banyak. Lanjut, kenapa sih memilih OpenStreetMap? Nah, yang pertama itu OSM itu gratis. Jadi kalau teman-teman menggunakan OpenStreetMap, OSM itu tidak akan meminta teman-teman untuk membayar untuk menggunakannya. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan data OpenStreetMap, terus ada orang ngaku-ngaku dari OSM terus meminta bayaran kepada teman-teman, itu diabaikan saja karena itu adalah kemungkinan penipu, karena OSM akan menjamin akan gratis sampai tidak ada batas waktunya. Jadi OSM juga bisa dijadikan alternatif sumber data spasial, jadi nggak perlu nunggu dari data spasial pemerintah, mungkin misalnya kan mungkin ada beberapa yang harus bayar seperti itu. Nah, selanjutnya OSM itu datanya kaya, akurat, dan update. Jadi karena pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus data kapanpun dan dimanapun, jadi akan lebih cepat update. Misalnya teman-teman di sekitarnya misalnya ada KFC, terus ternyata si resto KFC ini udah pindah atau sudah tidak ada lagi di situ, tapi di OSM-nya masih ada tuh titik KFC misalnya. Nah, teman-teman itu bisa menghapus atau merubahnya, mengupdate menjadi misalnya si KFC itu udah berubah menjadi McD. Nah, itu bisa teman-teman edit di situ, setelah diedit, di-upload, nah itu udah berarti teman-teman sudah berhasil mengupdate atau mengubah data di OSM. Jadi kan itu lebih update ya, dibanding kalau misalnya kita mungkin kalau di Google Map itu tidak bisa, karena tidak bisa langsung diupdate, jadi mungkin agak lebih lama dibanding kalau teman-teman mengupdate di OpenStreetMap. Nah, yang ketiga ada bebas kustomisasi peta. Jadi kalau teman-teman mungkin di kuliahnya membutuhkan data, misalnya mau bikin peta pariwisata. Nah, teman-teman mengambil data OSM, terus teman-teman bisa custom nih, misalnya teman-teman cuma mau menggunakan data tempat pariwisatanya aja, yang lainnya, data OSM lainnya tidak digunakan, itu bisa. Jadi, teman-teman bisa custom sesuai yang teman-teman perlukan. Lalu yang terakhir, mudah digunakan. Jadi, OSM ini sangat user-friendly, sangat mudah untuk digunakan. Jadi, teman-teman belajar dengan webinar ini sekitar 5 hari, itu teman-teman akan sudah lancar menggunakan OpenStreetMap. Lanjut, untuk melengkapi data OSM, itu teman-teman perlu menambahkan informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya menambahkan titik, tapi tidak menambahkan itu informasinya titik itu apa sih, itu tidak akan menambah data OSM dengan sempurna lah istilahnya. Karena kalau hanya
menambahkan titik tapi tidak ada informasinya kalau itu misalnya hotel atau rumah sakit ataupun yang lainnya, itu ibaratnya tidak berguna karena tidak ada informasi yang ditambahkan di OSM. Nah, informasi ini sudah ada standarisasinya agar seragam nih. Nah, teman-teman itu bisa mengecek di wiki openstreetmap.org. Nanti bisa dicari aja, diklik ini, diklik kayak https wiki-openstreetmap.org, atau bisa googling aja wiki OpenStreetMap map fitur Indonesia. Nanti teman-teman bisa melihat nih, misalnya teman-teman mau menambahkan data rumah sakit. Nah, teman-teman bisa search aja rumah sakit, nanti akan muncul nih seperti yang di bawah. Jadi kelihatan nih informasinya apa, atau tag-nya apa. Jadi teman-teman bisa nambahkan amenity hospital seperti itu. Jadi informasi yang di OSM ini disebut dengan teks atau preset. Nah, tag ini ada dua, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan kan. Nah, yang sebelah kiri itu adalah key, dan yang sebelah kanan itu adalah value. Jadi tag itu terdiri dari key dan value. Key itu adalah informasi umum, dan value adalah informasi yang spesifiknya. Contohnya misalnya kayak tadi amenity, key-nya amenity, value-nya hospital. Amenity itu kan banyak macamnya ya, kayak misalnya bisa amenity hospital, atau school, atau place of worship. Nah, itu dispesifikinnya menggunakan si value ini, jadi hospital. Gitu. Atau contohnya kayak name. Name itu kan umum ya. Jadi semua bangunan ataupun semua objek tuh ada name-nya. Tapi yang spesifikin itu adalah di value-nya. Jadi teman-teman harus memperhatikan tag-nya ini nih, key value-nya apa. Seperti itu. Jadi acuannya bisa lihat di wiki OpenStreetMap. Selanjutnya, pemanfaatan data OpenStreetMap. Pertama itu ada pemetaan wilayah. Jadi sebelumnya Hot Indonesia sudah pernah memetakan Kota Semarang, Kota Surabaya, dan juga Provinsi Jakarta. Data yang dikumpulkan itu berupa infrastruktur, yaitu bangunan dan jalan, dan juga batas wilayah, RT, RW, kelurahan, dan juga titik evakuasi. Nah, pemetaan wilayah ini dilakukan oleh 20-25 orang di setiap kotanya. Jadi pemetaan wilayah ini kita melakukan bersama Pacific Disaster Center. Kita melakukan survei langsung ke lapangan. Jadi jadi survei ke lapangan kita lihat bangunannya, objeknya, dan itu banyak tag yang diambil. Mungkin teman-teman bisa lihat di peta yang sebelah kanan atas ini ada dua peta kan ya. Yang sebelah kiri itu adalah sebelum dilakukan pemetaan, dan yang sebelah kanan ada setelah dilakukan pemetaan. Kalau dilihat kan dari peta yang sebelah kiri itu masih sepi ya, masih kosong daerahnya. Sedangkan untuk sebelah kanan setelah dilakukan pemetaan sangat detail nih, setiap bangunan kita petakan di OSM. Jadi lebih lengkap dan juga lebih update untuk ketiga kota ini. Nah, untuk hasilnya, untuk di Kota Surabaya, bangunan yang terpetakan itu lebih dari 600.000 bangunan dengan 3 juta meter jalan dan yang dilakukan pemetaan selama 3 bulan. Nah, untuk Provinsi Jakarta, bangunan yang terpetakan itu sebanyak 1,5 juta bangunan dengan 12 juta meter jalan, dilakukan pemetaannya selama 5 bulan. Dan untuk Kota Semarang, bangunan terpetakan tuh lebih dari 400.000 bangunan dengan jalan terpetakan itu sekitar 4,4 juta meter dan dilakukan pemetaan selama 4 bulan. Jadi ini adalah hasil dari pemetaannya. Kelihatan kan di sini ada batas administrasi sampai batas RW, terus infrastrukturnya yang ada di wilayah tersebut. Jadi peta hasil pemetaan ini juga kita bagikan kepada setiap kelurahan di ketiga
kota dan provinsi ini. Jadi setiap kelurahan itu memiliki peta OSM yang sudah kita update secara bersama-sama. Selanjutnya ada pemetaan partisipatif menggunakan tasking manager. Jadi nanti juga kita akan belajar mengenai tasking manager. Jadi tasking manager itu kita memetakan suatu wilayah secara bersama-sama dan dilakukan oleh banyak orang di dalam satu waktu. Jadi misalnya hari Rabu kita belajar tasking manager tuh sama-sama membuka tasking manager di wilayah yang sama, tapi tidak akan menimbulkan konflik karena tetap memilih di kotak yang berbeda seperti itu. Jadi gunanya menggunakan tasking manager ini supaya pemetaannya lebih cepat. Kalau sendiri-sendiri kan mungkin agak lama ya. Nah, kalau misalnya dikerjakan secara bersama-sama itu kan akan lebih cepat untuk menyelesaikan taskingnya. Nah, selanjutnya ada pemetaan kebencanaan. Ini peta di gempa Palu September 2018. Jadi kita membantu BNPB dalam menyediakan data wilayah terdampak likuifaksi. Nah, kita menggunakan data OSM untuk membuat bangunan terdampak yang rusak berat dan juga rusak sedang. Jadi kita mendapatkan citra satelit antara sebelum terjadinya tsunami dan setelah tsunami. Setelah itu kita bisa bisa membuat peta perbedaannya antara si sebelum tsunami dan sesudah, dan juga bisa melihat wilayah mana saja yang atau bangunan mana saja yang rusak sedang dan juga rusak berat. Bantu kami melengkapi data peta di Indonesia. Kami harapkan nanti setelah teman-teman belajar mengenai OSM, teman-teman terus berkontribusi di OSM. Jadi data-data yang ada di OSM itu pun selalu update dan akan lebih lengkap. Jadi diharapkan kontribusinya teman-teman nanti bisa mungkin memetakan daerah wilayah dekat-dekat rumahnya atau sekitar kampus, atau mau iseng-iseng nyoba di tasking manager itu bisa. Nanti kita akan belajar gimana caranya menggunakan OSM, gimana caranya menambahkan data, mengedit data, atau juga nanti kita juga belajar gimana caranya mendownload data OSM. Kalau misalnya teman-teman perlu untuk kebutuhan kuliah itu bisa banget. Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai OSM? Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa sudah jelas semua? Mungkin Freddy ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Oh, Freddy tanya, masih bingung bedanya HOT
OSM sama Youth Mapper itu ada bedanya atau enggak. Jadi kalau Hot OSM itu komunitas yang menggunakan OSM itu sendiri. Kalau Youth Mapper itu kayak semacam komunitas untuk komunitas ya sama-sama menggunakan OSM, tapi komunitas antar orang yang masih kuliah gitu loh. Mungkin Mbak Troy bisa menjelaskan lagi mengenai bedanya? Ya, untuk bedanya HOT, OSM sama Youth Mapper, kalau HOT itu dia organisasi yang memanfaatkan data OpenStreetMap. Jadi dia itu organisasi non-profit. Kalau HOT itu organisasi, terus dia non-profit, dia menggunakan atau memanfaatkan data OpenStreetMap untuk humanitarian action sama community development. Sedangkan OSM atau OpenStreetMap-nya itu sendiri itu adalah open mapping platform. Jadi platform pemetaan yang terbuka, jadi siapapun bebas, istilahnya kayak Wikipedia peta lah, jadi siapapun bebas mengedit, siapapun bebas menggunakan tanpa dipungut biaya apapun. Sedangkan Youth Mappers itu sendiri, itu dia sebuah himpunan mahasiswa internasional, jadi ya seperti organisasi lah, dia himpunan atau organisasi mahasiswa atau dosen universitas seluruh dunia dari jurusan apapun, yang penting dia memiliki ketertarikan dengan pemetaan menggunakan data spasial terbuka atau open source, itu bisa bergabung di Youth Mapper. Dan salah satu data spasial terbuka itu kan OpenStreetMap. Nah, itulah di mana kayak benang merahnya gitu antara hubungannya antara HOT, OSM sama Youth Mappers. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya, HOT itu sendiri ya memang kita sebuah organisasi ya untuk pemetaan juga. Jadi kita memanfaatkan data OpenStreetMap, data open source, karena OpenStreetMap kan bebas digunakan. Nah, kalau HOT sendiri itu menggunakan data OpenStreetMap khususnya untuk bidang kemanusiaan, kayak misalnya community development atau misalnya untuk kebencanaan, seperti itu yang tadi sudah dijelaskan Mbak Ica tadi, kurang lebih seperti itu. Ya. Sudah jelas atau masih bingung nih HOT OSM? Jadi ya memang kita HOT itu kan singkatan dari Humanitarian OpenStreetMap Team. Jadi tim yang menggunakan data OpenStreetMap untuk humanitarian atau di bidang kemanusiaan. Seperti itu sih singkatnya atau simple-nya kayak gitu. Kalau perbedaan hasil peta dari OSM sama BIG itu beda sih, karena OSM itu kan dia base-nya itu komunitas ya, jadi yang memetakan komunitas. Jadi tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Keakuratannya itu, jadi kita punya sebuah badan yang namanya Data Working Group. Jadi mereka memastikan data-data yang masuk di OpenStreetMap itu kualitasnya bagus. Untuk keakuratannya sendiri itu kembali lagi ke kontributornya. Jadi kalau misalnya kontributornya emang benar-benar paham tuh daerah situ, terus yang dipetakan, oh ya informasinya benar, berarti kan keakuratannya tinggi. Jadi kembali lagi ke kontributornya atau user atau penggunanya, seperti itu. Nah, kebetulan juga kita sudah ada perbedaan HOT dan OSM, itu kita udah pernah menyinggung dan pernah juga ngepost di Instagram. Nah, siapa tahu mau lihat di IG-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk keakuratan data OSM. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti melihat data OSM ternyata masih ada yang salah nih, dan teman-teman tahu ini misalnya sudah berubah fungsi menjadi objek lain, itu bisa teman-teman langsung benerin aja, karena dengan bantuan teman-teman juga itu jadi OSM akan lebih akurat juga seperti itu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa langsung lanjut ke penjelasan mengenai Lokavista. Mungkin Mas Dido bisa langsung aja. Halo, suara saya jelas? Jelas. Oke, selamat sore dari UMS. Ini angkatan 2000 berapa? 17 atau 16 ya? Atau 18 malah saya kurang tahu. Oke, jadi di sini saya akan membawakan materi tentang pengenalan Lokavista. Namun sebelum saya masuk ke pengenalan Lokavista, saya mau mulai dengan nunjukin satu foto yang ada di sini, yang ada di layar. Ini mungkin pada familiar karena ini foto di Fakultas Geografi di UMS ya. Jadi ini di tahun 2018 kemarin kita sempat mengadakan pelatihan dengan teman-teman dari UMS. Ini mungkin di sini ada muka-muka yang familiar atau mungkin teman-teman di sini ada di sini mungkin. Jadi itu di 2018 kita sempat mengadakan pelatihan dengan UMS dalam rangka kita menindaklanjuti bahwa mahasiswa-mahasiswa UMS ini menjadi pemenang dari salah satu kegiatan yang telah kita laksanakan di tahun 2017, yaitu kegiatannya adalah Uni Battle Mapping. Jadi latar belakangnya kenapa bisa ada kegiatan ini, itu adalah kegiatannya itu ada di sini ya. Ini foto yang saya share di screen saya ini sekarang itu adalah kegiatan pengumuman pemenang yang dilaksanakan di Jakarta di Pacific Place Mall di Amerika Jakarta. Jadi waktu itu kita di tahun 2017 ada kompetisi juga untuk mahasiswa yang dinamakan Uni Battle Mapping atau University Battle Mapping. Jadi simpelnya lombanya itu teman-teman mahasiswa diminta untuk lomba digitasi. Siapa yang paling banyak digitasi, itulah yang akan memenangkan pertandingan. Nah, kebetulan dari UMS itu menjadi pemenang pertama yang mendapatkan total hadiah sebesar 7 juta rupiah. Dan tim yang mendaftarkan pada saat itu adalah bernama Space Time. Nah, makanya itu sekarang Space Time itu menjadi salah satu perwakilan Youth Mappers yang ada di UMS sekarang. Nah, jadi seperti itu ya latar belakang dari bagaimana antara HOT Indonesia dan juga UMS itu sudah sempat beberapa kali kita mengadakan kerjasama. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini kita juga ada satu kegiatan perlombaan serupa untuk mahasiswa, namun dengan format perlombaan yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman di sini udah sempat ngikutin beberapa sosial media dari HOT Indonesia. Tapi di sini saya akan coba setel dulu satu video, jadi teman-teman bisa tahu mengenai apa itu Lokavista ya. Saya akan coba play videonya. Bentar. Jadi
itu adalah video pengenalan dari kegiatan Lokavista. Ya, jadi saya akan mulai masuk ke materi pengenalannya. Teman-teman yang kepo atau penasaran langsung mau lihat Lokavista itu apa, teman-teman bisa langsung lihat di openstreetmap.id/Lokavista ya. Bisa dibuka langsung di browsernya. Nanti kalau teman-teman buka, teman-teman bisa lihat secara jelas informasi-informasi apa saja yang terkait dengan si Lokavista itu sendiri. Jadi di sini saya akan coba sedikit menjelaskan. Jadi di tahun 2020 ini HOT Indonesia ingin coba menjalin kembali kerjasama dengan pihak-pihak universitas di seluruh Indonesia, di mana kita ingin melibatkan secara lebih banyak teman-teman mahasiswa untuk bisa berkontribusi dalam hal menambahkan data dan juga memanfaatkan data OpenStreetMap bagi teman-teman semua. Nah, di tahun 2017 kemarin kita udah ada jenis perlombaan yang sifatnya adalah digitasi. Nah, sekarang di tahun 2020 kita mencoba membuat sebuah format perlombaan yang berbeda, di mana kita tidak lagi fokus ke digitasi, tetapi kita lebih fokus ke bagaimana teman-teman ini semua ditantang untuk memanfaatkan data OpenStreetMap. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan data tersebut untuk bisa teman-teman layout untuk dijadikan sebuah peta. Nah, kompetisi ini dinamakan Lokavista. Lokavista itu sendiri kepanjangannya adalah Lomba Karya Visual Peta. Ya, simpelnya itu aja sih. Singkatannya Lokavista, Lomba Karya Visual Peta. Nah, jadi lomba ini memiliki tema adalah pemanfaatan data OSM dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDG melalui pembuatan peta digital berbasis web dan juga desktop. Teman-teman bisa googling sendiri nanti SDG itu apa, pasti teman-teman juga sering dengar SDG itu apa. Jadi intinya kita punya 8 subtema dari mulai lingkungan, kemudian energi, ada transportasi, dan mungkin tema-tema yang lagi hangat sekarang adalah kita punya tema tentang public health yang menyangkut secara langsung tentang COVID. Jadi teman-teman bisa pilih 8 tema yang ada di sini untuk teman-teman bisa pilih menjadi tema besar dari pembuatan peta teman-teman nanti. Nah, di lomba ini kita ada kategori perlombaannya seperti yang tadi di video. Kita ada 2 kategori perlombaan. Jadi yang pertama teman-teman bisa berkompetisi di kategori peta cetak atau peta offline. Seperti yang ini, yang di bawah. Contohnya seperti ini, mungkin teman-teman udah familiar juga ya dengan format ada peta di sebelah kiri, kemudian informasi peta di sebelah kanan. Ini salah satu jenis peta yang teman-teman bisa kompetisikan nanti. Selain peta offline atau peta cetak, teman-teman juga bisa berkompetisi di kategori peta WebGIS. Kalau peta WebGIS ini kan dia lebih lebih update, lebih sifatnya dia interaktif. Jadi teman-teman bisa main dari segi layer, segi interaksi dengan si penggunanya, teman-teman bisa setting sehingga dia sifatnya lebih bisa online bagi siapapun yang ingin melihat. Ini contohnya, jadi teman-teman bisa berkompetisi di kedua jenis peta ini. Nah, kemudian kalau teman-teman udah sempat follow beberapa sosial media kita seperti Instagram dan Twitter, kita juga udah kemarin sempat share timeline perlombaannya. Jadi sebenarnya registrasinya itu sudah dibuka kemarin tanggal 21 dan akan dibuka sampai 4 Oktober. Ini registrasi untuk perlombaannya ya. Dan setelah itu selama masa registrasi kita juga menyediakan wadah teman-teman bisa belajar dulu kalau memang teman-teman masih belum familiar dengan OSM dan masih ingin bertanya tentang apa itu Lokavista. Kita menyediakan ada webinar nih besok hari Selasa tanggal 29 September jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman kalau yang mau mendaftar, silakan mendaftar di s.id/webinar-lokavista. Nanti saya akan kasih linknya nanti. Kemudian setelah registrasi, teman-teman harus mengisi atau mengirimkan hasil petanya di babak submission. Babak submission ini dimulai dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 1 November. Ya, jadi teman-teman awalnya registrasi dulu, kemudian teman-teman ngegodok idenya seperti apa. Kemudian setelah teman-teman ketemu idenya, teman-teman udah bikin petanya, teman-teman kirim karyanya di babak submission.
Setelah babak submission dan pengiriman data, teman-teman nanti datanya akan kami nilai di masa 2 November sampai 20 November dan nanti akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 21 sampai 27 November di akhir bulan November ya. Jadi secara umum rangkaian lombanya itu dimulai dari bulan September sampai November 2020. Nah, setelah itu ada ketentuan perlombaannya. Di sini saya nggak akan jelasin satu persatu karena teman-teman bisa baca aja nanti langsung. Atau yang masih penasaran dengan ketentuan perlombaannya, teman-teman bisa daftar webinarnya besok. Kita akan lebih bahas lebih detail mengenai ketentuan perlombaan. Tapi yang mau saya soroti di sini, syarat utamanya teman-teman itu harus mendaftarkan secara tim ya, secara grup yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Nah, enaknya ini jadi tadi kan ada yang nanya, ini kalau kita mau daftar Lokavista itu harus membawa nama Spacetime nggak? Jawabannya enggak, karena ini kita perlombaannya nggak mewakili kampus. Teman-teman cukup bikin tim yang isinya boleh campuran dari berbagai universitas atau jurusan. Jadi misalkan teman-teman isinya mau dari geografi sama dari geodesi misalkan, atau dari geografi UMS sama dari kampus lain, dari UM misalkan, Universitas Malang misalkan, itu boleh banget. Dan yang pasti syarat berikutnya yang wajib teman-teman penuhi juga, teman-teman ada sedikit basic pengetahuan tentang OSM, karena syarat mutlaknya itu teman-teman di sini kan intinya Lokavista ini adalah lomba bikin peta. Nah, data yang harus ada di dalam peta yang teman-teman buat nanti adalah data dari OSM. Jadi teman-teman wajib bikin peta yang menggunakan salah satu sumber datanya itu menggunakan data dari OSM. Kemudian syarat berikutnya ya teman-teman harus mahasiswa aktif. Kemarin juga sempat banyak yang nanya, Kak ini boleh daftar nggak kalau yang udah lulus atau misalkan dia baru lulus di Agustus kemarin? Jawabannya nggak bisa karena memang kita memfokuskan kegiatan ini untuk mahasiswa aktif dari D3 sampai S1. Jadi mohon maaf untuk yang S2 belum bisa ikut kompetisi ini. Gitu. Itu untuk ketentuan perlombaan. Nah, ini juga salah satu poin penting ya. Jadi ini nanti saya ikut lomba ada hadiahnya nggak? Ya jawabannya tentu aja ada. Karena di sini kita akan ngasih total hadiah belasan juta bagi teman-teman yang berhasil memenangkan kompetisi ini. Jadi ibaratnya teman-teman sekarang masih kuliah jarak jauh ya, masih dari rumah, sembari teman-teman kuliah dan juga mengisi waktu luang, teman-teman bisa nih daftar kegiatan Lokavista ini, syukur-syukur bisa menang, teman-teman bisa bawa hadiah belasan juta dari kami gitu. Nah, nanti untuk teknis perlombaannya akan kita jelaskan secara lebih detail besok di webinar Lokavista. Jangan lupa bagi yang mau mendaftar, silakan daftar di s.id/webinar/Lokavista. Di sana teman-teman bisa daftar, dan saya mau jelasin sedikit tentang tahapan perlombaannya sebelum saya tutup. Jadi ada babak registrasi, nanti teman-teman di sini harus mendaftar. Kemudian di babak submission, selain teman-teman mengirimkan petanya, teman-teman juga harus mengirimkan video deskripsi di mana teman-teman harus presentasi peta tersebut seperti apa. Kemudian teman-teman juga harus bikin dokumennya. Jadi dokumen deskripsi petanya itu tentang apa gitu. Nanti teman-teman kalau bingung contohnya seperti apa, teman-teman bisa langsung klik di sini aja. Supaya bisa ada sedikit referensi mengenai bentuk videonya seperti apa dan juga bentuk dokumennya seperti apa nanti. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya, nggak mesti teman-teman baku mengikuti seperti ini. Kemudian untuk kriteria penilaiannya kita akan lebih banyak di sisi outputnya. Kita akan melihat bagaimana teman-teman hasil petanya seperti apa, apakah menarik dari segi estetika, dari segi syarat-syarat peta sudah terpenuhi. Kemudian juga kita menilai ide-ide peta teman-teman yang istilahnya unik dan bisa memiliki value lebih dibanding peserta lain, itu juga bisa menjadi penilaian dari teman-teman nanti untuk bisa dipertimbangkan. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang Lokavista, teman-teman bisa mengklik
salah satu menu FAQ yang ada di website ini. Nanti teman-teman akan disuguhkan dan diperlihatkan beberapa daftar pertanyaan yang kira-kira sering dilontarkan oleh teman-teman mahasiswa kepada kami. Kemudian kalau mau diskusi langsung dan juga bertanya-tanya tentang Lokavista, teman-teman bisa join ke Telegram kita di sini, tinggal diklik aja nanti. Atau kalau teman-teman sudah punya Telegram, teman-teman langsung search aja di pencarian Telegram, tinggal ketik Lokavista, nanti akan muncul dan silakan join di sana. Soalnya kita di sana sering nge-share juga beberapa update tentang perlombaan. Jadi Telegram itu bisa teman-teman pakai buat sarana diskusi dan juga tanya jawab ke teman-teman dari hot gitu. Nah di bawah ini juga teman-teman bisa langsung klik kalau mau join webinarnya gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian mengenai Lokavista. Saya mau membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang masih penasaran atau ada pertanyaan mengenai Lokavista, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan langsung di unmute saja speakernya, mikrofonnya, atau bisa bertanya di kolom chat ya. Teman-teman udah bisa unmute ya. Kalau ada pertanyaan mengenai Lokavista, bisa langsung ditanyakan aja sekarang. Atau mau ikut webinar besok, silakan bisa mendaftar. Bisa mendaftar di s.id/webinar-Lokavista. Itu dari Mbak Tri sudah mengirimkan linknya di kolom chat ya, silakan yang mendaftar. Registrasinya sebenarnya ditutup kemarin, cuma masih kita perpanjang sampai maksimal hari ini, jam 12 malam hari ini nanti akan kami tutup registrasi webinarnya. Sekedar apa ya, mau cerita aja sih, waktu Unibattle Mapping kemarin di 2017 itu dari UMS hanya mengirimkan satu tim, sementara total jumlah tim yang berkompetisi di sana itu ada sekitar 50 tim. Tapi nggak disangka-sangka satu tim dari UMS ini malah jadi pemenang utama dari kompetisi Unibattle di 2017, dan lumayan banget bisa dapat 7 juta dari kegiatan digitasi yang istilahnya mereka juga iseng-iseng lah istilahnya, malah menang. Dan moga-moga teman-teman di sini bisa mengikuti jejak dari teman-teman Spacetime juga ya. Siapa tahu gitu ada ide-ide menarik tentang pemetaan, atau di sini ada yang jago WebGIS, ada yang jago bikin peta, tapi petanya dibikin lebih kreatif, lebih interaktif bagi pengguna. Silakan aja untuk daftar, karena masa registrasi juga masih panjang. Silakan teman-teman bikin tim dulu, boleh dari berbagai universitas, boleh dari berbagai jurusan. Teman-teman silakan godok idenya dulu, karena mungkin memang sekarang susah ya, teman-teman nggak ketemu langsung di kampus, jadi ruang untuk diskusinya agak sedikit hilang. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk ikut, silakan aja teman-teman diskusi secara online, godok idenya, kemudian misalkan mau bikin peta transportasi, peta peta desa, atau peta apapun, teman-teman bikin, nanti dikompetisikan, syukur-syukur bisa dapat total hadiah belasan juta dari kami gitu. Oke, kalau saya masih nunggu nih kalau misalkan ada yang mau bertanya. Saya buka tiga orang dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau malu ngomong bisa langsung di kolom chat, silakan, monggo. Mas Dido mau nanya dong. Iya, Mbak Tri. Kalau misalnya saya pakai data yang saya punya gitu, boleh nggak buat bikin petanya? Data yang dipunya tuh datanya seperti apa contohnya? Ya, misalnya saya ikut survei nih, tahun lalu ikut survei ke desa A gitu, terus saya mau pakai data itu buat di peta saya, itu boleh nggak? Tentu aja boleh ya.
Jadi sistemnya ini di kompetisi Lokavista ini teman-teman bebas menggunakan data apapun, tapi dalam list data yang teman-teman gunakan, teman-teman wajib menggunakan salah satu sumbernya dari data OpenStreetMap ya. Selain itu juga kalau misalkan teman-teman punya data, misalkan teman-teman punya data survei, teman-teman punya data dari pemerintahan, teman-teman juga bisa menggunakan data tersebut selama datanya itu bersifat open source, terbuka dan juga memiliki lisensi untuk digunakan. Gitu. Cuma yang nggak boleh, teman-teman itu nggak boleh melakukan import data dari sumber lain ke OSM. Jadi misalkan teman-teman punya data bangunan nih dari BIG atau dari Kementerian PUPR misalkan. Nah, teman-teman langsung upload ke OSM. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi teman-teman boleh menggunakan data dari OSM dan juga boleh menggunakan data pendukung dari sumber-sumber lain gitu. Gitu Mbak Tri. Makasih Mas Dido. Iya, sama-sama. Teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai Lokavista? Kalau nggak ada, mungkin teman-teman bisa langsung follow sosial media kami juga buat tahu info lebih lanjut tentang Lokavista itu sendiri ya. Teman-teman bisa, sebentar saya mau share screen lagi. Nah, silakan kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Lokavista dan juga beberapa update dari kami dari Hot Indonesia, teman-teman bisa follow beberapa sosial media kami di sini, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Kita juga punya YouTube. Jadi di YouTube itu misalkan teman-teman mau belajar tentang cara mendigitasi menggunakan OSM, cara mendownload data, teman-teman bisa lihat di YouTube kami. Dan kita juga ada Telegram. Telegramnya ada di Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau bergabung secara spesifik untuk perlombaan, teman-teman bisa langsung bergabung ke Telegramnya di Lokavista. Silakan dicari aja di Telegram, diketik Lokavista nanti. Freddy bilang belum Kak, mungkin nanti bisa via WA aja Kak. Oke, siap. Telegram lebih ini sih lebih rame karena kita bisa jadi wadah sharing juga. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya tutup untuk sesi pengenalan dari Lokavista. Terima kasih teman-teman dari UMS sudah menyimak, sudah mendengarkan penjelasannya dan kita tunggu teman-teman untuk bisa segera registrasi baik webinar ataupun dari lombanya sendiri dan semoga teman-teman dari UMS bisa kembali mengulang kejayaan di kompetisi yang diselenggarakan oleh kami. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ica. Ya, terima kasih Mas Dido. Oke teman-teman, karena materinya juga sudah selesai, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup WhatsApp aja untuk pertanyaan mengenai baik Lokavista maupun untuk materi OSM-nya. Jangan lupa besok belajar mandiri dulu. Pembahasannya ada bisa lihat di UDU-nya langsung. Kita ketemu webinar lagi hari Rabu di jam yang sama, jam 15.30. Kalau bisa hadir semua ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi untuk terakhirnya? Kalau nggak ada, kita selesaikan saja. Terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar pertama ini. Kita akan jumpa lagi hari Rabu ya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman. Dadah. Oh ya, jangan lupa daftar hadirnya yang belum mengisi dan juga join di course UMS-nya ya di UDU. Terima kasih.